Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya kita dapat kembali melaksanakan kegiatan rutin kita meski masih dalam keadaan online. Semoga tidak menyurutkan semangat kita berlomba dalam kebaikan. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW atas perjuangan dan cinta beliau kepada kita yang begitu besar. Semoga kelak kita dapat masuk ke dalam barisan umat beliau di akhirat. Teteh-teteh pemudi solihat dimanapun berada, semoga senantiasa dalam keadaan sehat, dan adapun yang sedang Allah uji dengan keadaan sakit, semoga menjadi wasilah diangkatnya dosa oleh Allah, dan semoga lekas kembali Allah sehatkan. Saat ini sudah banyak sekali kabar duka yang kita dengar, mungkin beberapa ada dari anggota keluarga, teman, kerabat, tetangga, dan banyak sekali pahlawan-pahlawan garda depan yang jatuh gugur meninggalkan kita. Semoga Allah tuliskan mereka semua ke dalam muslim-muslimah syahid. Amin. Ini pun menjadi pengingat kita semua bahwa setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, baik sehat maupun sakit, muda ataupun tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Faman saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah." Barang siapa yang berat timbangan amal kebaikannya, maka kelak ia akan hidup dalam keadaan senang. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan jatah usia yang Allah beri kepada kita untuk memperberat timbangan amal kebaikan kita nanti sebagai bekal di kehidupan yang kekal. Dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Bahwasanya Allah memandang kita bukanlah dari rupa dan harta kita, akan tetapi Allah memandang kita dari hati dan amal-amal kita. Oleh karena itu, kita harus memperhatikan dua poin tersebut. Yang pertama adalah qulubikum, hati kita. Jangan sampai kita hanya terfokus kepada amalan lahiriah saja, akan tetapi kita pun harus menyertai pelaksanaan ketaatan kita ini dengan hati yang selalu bermujahadah, selalu di-upgrade, diniatkan ikhlas lillahi ta'ala. Baik sebelum melaksanakan ibadah tersebut, sedang melaksanakannya, ataupun setelah selesai melaksanakannya, harus tetap kita jaga agar terlepas dari selain Allah. Dan yang kedua adalah a'malikum, amal-amal kita. Tentu saja kita hanya diperbolehkan melaksanakan amal-amal ibadah yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar tidak menjadi amalan yang tertolak. Dan yang kedua adalah a'malikum, amal-amal kita. Tentu saja kita hanya diperbolehkan melaksanakan ibadah-ibadah yang sudah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan kepada kita agar amalan tersebut tidak menjadi amalan yang tertolak. Dalam kondisi PPKM ini, semoga terdapat banyak kemudahan bagi kita untuk senantiasa rutinkan diri melaksanakan amalan-amalan wajib maupun sunnah. Apalagi di bulan Zulhijjah ini, salah satu dari 4 bulan haram, yakni Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram, yang mana bulan haram ini terdapat keistimewaan, yakni Allah lipat gandakan pahala bagi setiap hamba yang melaksanakan ibadah soleh. Jadi, mari untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan kali ini. Adapun amalan-amalan istimewa yang dapat kita laksanakan pada momen kali ini, antara lain yang pertama adalah saum Arafah, yakni saum pada tanggal 9 Zulhijjah. Dari Abu Qatadah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'alallahi ayyukaffira sanatalati qablah wa sanatalati ba'dah. Hadis riwayat Muslim. Dengan saum Arafah, aku berharap kepada Allah agar dihapuskannya dosa setahun yang lalu dan setahun depan. Masya Allah, melihat ganjaran tersebut maka sangat disayangkan apabila kita melewatkannya begitu saja. Dan insya Allah pada tahun ini puasa Arafah akan dilaksanakan pada Senin tanggal 19 Juli besok. Maka dari itu mari kita melaksanakannya dengan kesungguhan hati, berharap semoga Allah dapat menghapus dosa kita setahun lalu dan setahun yang akan datang. Dan yang kedua antara lain takbir dan zikir. Dalam riwayat Ahmad disebutkan, ma min ayyamin a'zamu indallahi wala ahabba ilaihil amalu fihinna min hadhil ayyamil ashri fa'aksiru fihinna minat tahlili wa takbiri wa tahmidi. Tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah dan amal solih di dalamnya lebih Allah cintai daripada hari yang 10, yakni 10 hari Zulhijjah. Maka perbanyaklah di dalamnya bertahlil, bertakbir, dan bertahmid. Amalan yang selanjutnya antara lain haji dan umroh. Qadarullah pada tahun ini jamaah Indonesia masih belum bisa melaksanakannya. Akan tetapi semoga yang sudah berniat dan berencana bersiap untuk melaksanakannya, semoga Allah catat dan Allah ganjar dengan pahala berlipat. Yang keempat adalah berkurban. Fasholli li rabbika wanhar. Allah memerintahkan kita untuk mendirikan sholat dan berkurban. Jadi udhiyah atau berkurban ini antara lain bentuk ketaatan, ketakwaan kita kepada Allah, pendekatan kita kepada Allah, dan dinilainya pun bukan berdasarkan ukuran hewan yang dikurbankan, akan tetapi seberapa besar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, dan ini yang terakhir dibahas kali ini, dan yang kelima, yang terakhir adalah bertaubat. Bertaubat adalah kewajiban kita sebagai muslim sepanjang kita hidup. Akan tetapi pada saat ini, pada bulan yang istimewa ini, lebih ditekankan kembali mengingat ganjaran yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Allah takdirkan kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Mungkin hanya itu yang dapat dibagikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga terdapat kebaikan di dalamnya. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan sudah menyimak teteh-teteh.